Ya, perkenalkan, nama saya Yosifan Syahid. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang penyakit. Infeksi HIV tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir yang dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV/AIDS, yaitu OTA. Tipe HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe, yaitu HIV1 dan HIV2. Masing-masing tipe terbagi lagi menjadi beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV1. 90% diantaranya adalah HIV1, subtipe M. Sedangkan HIV2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu, terutama di bagian Afrika Barat. Oh gitu ya bang? Iya bang. Oke bang. Infeksi HIV dapat disebabkan oleh lebih dari satu subtipe virus, terutama bila seorang tertular lebih dari satu orang. Kondisi ini lebih dengan superinfeksi. Meski kondisi ini hanya terjadi kurang dari 4% penderita HIV, resiko superinfeksi cukup tinggal pada 3 tahun pertama setelah terinfeksi. HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan selama tahun 2016, terdapat lebih dari 40.000 kasus terinfeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan juga wanita. Diikuti lagi seksi lelaki atau LSS dan pengguna nafza suntik atau penasun. Di tahun yang sama lebih dari 7.000 orang menderita AIDS dan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Data terakhir Kemenkes RI menunjukkan pada rentang Januari hingga Maret 2017 saja sudah tercatat lebih dari 10.000 laporan infeksi HIV dan tidak kurang dari 650 kasus AIDS di Indonesia. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti hubungan seks, yaitu infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Yang kedua yaitu melalui berbagi jarum suntik. Berbagi pengguna jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. Kemudian yaitu dengan transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungannya. Penularan HIV/AIDS juga pada anak dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu pada proses menyusui. Faktor resiko AIDS. HIV juga menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi, resiko tertular HIV lebih tinggi pada pria yang tidak disunat, baik pria heteroseksual atau lelaki seks lelaki. Risiko tertular HIV juga lebih tinggi pada individu dengan sejumlah faktor, yaitu hubungan seks tanpa mengenakan kondom. Risiko penularan akan lebih tinggi melalui hubungan seks anal dan hubungan seks dengan berganti pasangan. Penderita infeksi menular seksual. Sebagian besar infeksi menular seksual menyebabkan luka terbuka di kelamin penderita, sehingga meningkatkan risiko tertular HIV.
Kemudian yaitu berbagi suntikan. Penggunaan nyabja suntik umumnya berbagi jarum suntik dan menggunakan narkoba. Kemudian gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama pengidap akan mengalami nyeri seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Kemudian yaitu dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi. Dengan tahap kedua yaitu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus ini menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan mengidap kepada orang lain. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga yaitu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan, hilang berat badan turun drastis. Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV AIDS. Pertama, gunakan kondom yang baru setiap menggunakan intim, baik hubungan intim vagina maupun anal. Kemudian yang kedua, hindari hubungan intim dengan lebih dari 1 pasangan. Yang ketiga yaitu bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Keempat yaitu diskusi dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV/AIDS. Jadi kepada teman-teman sekalian, apa ada yang mau tanya? Enggak ada, Bang. Tidak ada. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah mantap itu. Sekian dari penyuluhan kita sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Oh iya.